Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara melintasi tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, kini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada, Allah Bapa pencipta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya selalu datang mengunjungi saudara sekalian, saya Pendeta Samuel Jalil, mengunjungi saudara sekalian untuk mengangkat hati kita lewat firman Tuhan, supaya hati kita ini makin hari makin kuat, makin teguh, makin terangkat, dan punya pengharapan ke masa depan bahwa hari esok pasti lebih baik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Beri kami anugerah khusus daripada Tuhan, sehingga kami kuat, teguh, dan segar kembali pengharapan kami sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati seluruh jemaat kami yang tidak bisa bertemu dengan kami karena situasi ini, dan juga semua pemirsa bahkan dari luar negeri yang menyaksikan program ini, supaya hati kami diangkat dan pengharapan kami lebih teguh lagi kepadamu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara sekalian, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Amsal pasal 23 ayat 18. Amsal pasal 23 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Hal ini sebenarnya saudara sekalian menyangkut hal berdoa juga. Ini kekuatan kita untuk berdoa
bahwa pengharapan kita dalam Yesus itu tidak boleh hilang. Terus berharap. Biasanya orang berdoa begini. Waktu dia mulai berdoa, dia berdoa berapi-api. Dia dengan suara keras berteriak kepada Tuhan. Tetapi seminggu kemudian mulai redup. Masih keras tapi tidak sekeras sebelumnya, seminggu sebelumnya. Sesudah sebulan mulai sayup-sayup. Setahun kemudian dia mulai bilang, udahlah, mungkin saya salah berdoa. Itu kesalahan besar, Bapak sekalian. Oleh karena apa? Kata firman Tuhan di sini, masa depan itu sungguh ada. Kenapa dia pakai kata sungguh ada? Benar-benar ada. Yang pertama saya sampaikan kepada saudara sekalian, firman Tuhan, yaitu tentang Yeremia 29 ayat 11. Yang mengatakan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan, tetapi Tuhan memberi kepada kita masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh shalom. Saya mengajak kita malam hari ini untuk ingat kembali, sepertinya sekarang seluruh dunia mengalami malapetaka. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita sadar bahwa Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan? Sebentar saya meyakini benar bahwa sesudah kita melewati badai, gelombang, tsunami yang dahsyat sekarang, saya meyakini bahwa kita nanti akan tersenyum dan mengatakan, iya ya, ternyata apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita itu benar, ya dan amin. Mari kita lihat satu persatu bagian dari firman Tuhan ini. Karena masa depan sungguh ada. Tanamkan dalam pikiran kita. Saya sudah berdoa untuk satu pokok doa selama 46 tahun. 43 tahun. 43 tahun. Sampai tahun 2020 ini. Saya mulai berdoa tahun 1979. Pernah saya melepaskan itu? Tidak pernah. Saya terus berdoa sampai sekarang. Dan percaya bahwa Tuhan pasti memberikannya kepada saya. Apakah itu istri? Oh enggak lah. Saya sudah punya cucu. Apakah itu anak? Saya sudah punya anak. Satu anak angkat, satu anak kandung. Ya, dua-duanya sudah punya anak-anak sekarang. Pelayanan? Jangan cerita lagi lah. Saya sudah pelayanan dari Sabang sampai Merauke, dari tempat mana-mana sudah pergi ke mana-mana melayani. Sampai ke luar negeri juga melayani. Bukan pelayanan. Ada satu hal. Nanti saya akan saksikan pada saudara-saudara semua. Saya akan menulis buku menceritakan bahwa penantian yang sudah sampai 43 tahun. Saya sih berharap tahun 2020 ini digenapi oleh Tuhan. Sehingga saya bisa mengatakan kepada saudara sekalian, selama 43 tahun itu, saya tetap berdoa, saya tetap berpuasa. Bapak Ibu saudara sekalian, saya tidak bermaksud untuk sombong di sini. Saya menyampaikannya sebagai sebuah kenyataan. Saya dan Ibu Selvi, Ibu Gembala sekarang di jemaat kami, mama dari anak saya, itu saya mengatakan bahwa doa puasa untuk kami sudah menjadi gaya dan pola hidup. Itu yang kami lakukan. Mengapa? Kami mengharapkan bahwa apa yang kami minta kepada Tuhan sebentar lagi digenapi. Kok sampai 43 tahun? Ya itu Tuhanlah yang tahu. Karena saya percaya janji firman Tuhan ini, masa depan sungguh ada, benar-benar ada, ya dan amin ada. Para pemirsa sekalian, jangan melepaskan kepercayaan semua sekalian. Tetap pegang teguh dan yakin bahwa masa depan yang penuh harapan, yang penuh damai sejahtera itu sudah Tuhan siapkan bagi setiap anak-anaknya, bagi saudara yang sedang menyaksikan program ini. Berikut,
Kata firman Tuhan, dan harapanmu tidak akan hilang. Dalam bahasa yang lain diterjemahkan, harapanmu tidak akan terkikis, tidak akan tergerus. Saya ingin mengatakan pada saudara sekalian, masalah yang menimpa dunia sekarang bisa membuat pengharapan kita tergerus. Itulah sebabnya saya menyampaikan berita pengharapan kepada saudara sekalian tiap malam. Tiap malam. Memang hari Minggu agak berbeda karena hari Minggu saya mengikuti jadwal tahun gereja. Tetapi setiap malam Senin sampai Sabtu saya terus mengharapkan bahwa jangan sampai pengharapan saudara terkikis dan tergerus karena masalah ini sekarang. Karena masalah ini sekarang multidimensional. Apa itu? Dari penyakit kepada ekonomi, kepada keuangan, kepada hubungan dengan sesama. Sudah bisa bayangkan bahwa kita pun tidak bisa bersalaman. Kami menyiapkan misalnya tisu basah, kami menyiapkan misalnya hand sanitizer untuk melap tangan kalau sudah bersalaman dengan orang. Itu pun dijaga baik-baik. Sekarang orang tidak bisa kenal satu dengan yang lain. Oleh karena apa? Semua pakai masker. Itu sebabnya ada teman yang bergurau dikatakan enak sekarang pada penjahat itu, karena siapa yang tahu? Karena wajah tidak kelihatan. Bahkan sekarang kalau laki-laki dia menggunakan dia berambut panjang, tutup mukanya kan tidak kelihatan kumis dan jenggotnya, maka orang mengira dia sekarang bisa dikira orang perempuan. Padahal dia laki-laki. Itu bisa mengikis, menggerus pengharapan kita. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara sekalian, kalau saudara percaya bahwa masa depan itu sungguh ada, maka harapan saudara tidak mungkin tergerus. Karena harapan saudara didasarkan pada firman Allah yang hidup, yang mengatakan bahwa langit dan bumi ini akan berlalu, akan lenyap, tetapi firman Tuhan tetap kekal sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu untuk janji firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami semua. Berkati kami semua Tuhan. Sehingga kami betul-betul tanamkan di pikiran kami, mindset kami, dalam jantung hati kami Tuhan, bahwa pengharapan itu sungguh-sungguh ada. Pengharapan yang penuh harapan, pengharapan yang penuh damai sejahtera. Dan tolong kami Tuhan, tutup pengharapan kami dengan darah Yesus, supaya tidak ada satu kekecewaan, satu rasa putus asa yang dapat menggerusnya, sehingga kami menjadi hilang harapan. Kami percaya bahwa justru semakin hari pengharapan kami semakin teguh dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.